Pendapatan menurut IFRS. Menurut berbagai sumber, IFRS mempunyai kerangka kerja berisi standar tertentu pada pengakuan pendapatan. IFRS sendiri memberikan kriteria pengakuan pendapatan di IAS 18. Kriteria itu berbeda, tergantung apakah pendapatan tersebut berhubungan dengan penjualan barang atau penyediaan jasa. Dua kriteria itu memiliki perbedaan karena sifat barang dan jasa berbeda secara mendasar. Yang pertama, penjualan barang. Pada paragraf 14 IAS 18, itu memberikan kriteria pengakuan pendapatan dalam penjualan barang, yaitu sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan barang itu harus diakui jika kondisi terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan kepada pembeli resiko signifikan dan kepemilikan barang tersebut. Kemudian yang kedua, entitas tidak lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu tingkat di mana diasosiasikan kepada kepemilikan barang ataupun tidak memiliki kontrol terhadap penjualan barang tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal atau reliable. Kemudian yang keempat, kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang dikaitkan dengan transaksi akan mengalihkan ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang muncul atau akan muncul dalam transaksi tersebut dapat diukur secara handal atau reliable. Kemudian yang kedua, penyediaan jasa. Pada paragraf 20 dan 26 IAS 18 memberikan kriteria pengakuan pendapatan dari penyediaan jasa jika outcome transaksi meliputi penyediaan jasa dapat diestimasi secara handal. Maka pendapatan yang berkaitan dengan transaksi harus diakui dengan dasar tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Outcome dari transaksi dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara handal. Yang kedua, mungkin bahwa manfaat ekonomis yang berkaitan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara handal. Ini sama halnya dengan yang penjualan barang. Kemudian yang keempat, biaya yang muncul untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara handal. Kemudian yang kelima, pada paragraf 26, jika outcome transaksi penyediaan jasa tidak dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan hanya dapat diakui sejauh biaya yang akan diakui akan ditutup. Kemudian yang ketiga, pengakuan pendapatan saat produksi. Mungkin mengakui pendapatan saat produksi terutama pada produk pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal panen. Hal ini juga berlaku pada produksi mineral seperti tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi seperti diatur dalam IAS 18 dengan cara menjual lewat forward kontrak untuk menyerahkan barang di masa datang dengan harga jual tetap. Dengan cara ini, resiko dan kepemilikan mineral telah beralih ke pembeli sebelum mineral diserahkan secara fisik. Sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat mineral diproduksi dan siap dikirim sesuai forward kontrak.